Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proyek kami, yaitu proyek dengan judul pengukuran suhu ruangan menggunakan sensor DHT11. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Amanda Nuri dengan NIM 21102242. Kemudian rekan saya. Saya Fandi Ardiansyah dengan NIM 21102244. Saya Muhammad Yafi Akmal dengan NIM 21102185. Dan yang terakhir, Mas. Saya Indri Setiadi Darmopo dengan NIM 21100217. Baik, di video kali ini kami membagi dengan 3 bahasan. Yang pertama mengenai komponen, kemudian yang kedua ada kode program kami, dan yang ketiga demo dari proyek kami. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan untuk membuat proyek kami. Yang pertama adalah WMOS D1R1, kemudian yang ini adalah sensor suhu DHT11, kemudian yang ini adalah LCD 16x2 I2C, kemudian breadboard, kemudian ini adalah kabel USB micro B, yang ini adalah kabel jumper, dan yang terakhir adalah korek api. Ya, untuk hasil output dari programnya adalah sebagai berikut. Nah, ketika ini dipanaskan maka suhu akan naik. Naiknya agak lambat. Ya, sambil melihat untuk naiknya saya akan menjelaskan tentang THT11. Untuk THT11 sendiri, nah ini sudah naik. Untuk THT11 sendiri untuk negatif ini menuju ke GND, untuk positif menuju ke 3 volt. Outputnya sendiri menggunakan D8. Setelah itu kita dapat nih, untuk suhunya ini sudah naik. Di sini untuk I2C, di sini GND kita menghubungkan ke GND. GND di sini kita menggunakan yang di sini. Nah, untuk VCC atau voltnya menggunakan 5 volt. Untuk SDN kita masukkan ke breadboardnya dulu. Lalu kita masukkan ke untuk SDA kita langsung ke sininya SDA. Untuk SCL kita di sini. Untuk outputnya masih dalam keadaan 30 derajat Celcius. Ya, sudah. Ya, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana program untuk menampilkan suhu pada LCD 2x16, kemudian dari sensor DHT, sensor DHT22, ya, dan menggunakan microcontroller WMOS D1. Di sini kita library-nya kita inisialisasi dulu, yaitu menggunakan DHT.h. Kemudian di sini kita menggunakan liquid crystal I2C, yaitu untuk LCD-nya. Di sini kita define dulu DHT pin. Maksudnya adalah di sini kita terkonek ke pin D8 gitu. Dan untuk DHT type yaitu tipe DHT-nya. Di sini kita inisialisasi lagi di sini agar program tahu gitu. Kita menggunakan DHT22 dan kita tersambung ke pin D8. Nah, di sini juga kita inisialisasi bahwa kita menggunakan LCD 16x2 gitu, 16x2. Nah, di sini kita menggunakan menginisialisasi variabel temperatur karena kita akan mengambil temperatur dari sensor DHT22. Ini untuk koneksi akan dijelaskan nanti. Di sini kita langsung ke
loopnya, yaitu kita baca dulu dari DHT menggunakan perintah dht.readTemperature. Kita masukkan ke variable temp tadi. Kemudian kita delay 2000 milidetik, ya, artinya 2 detik. Kemudian kita set dulu di LCD bahwa kita akan menampilkan teks itu di mana gitu, yaitu di baris pertama dan kolom pertama. Di sini kita menggunakan perintah print temperatur, ya. Kemudian hasil dari kita read temperatur tadi dari DHT akan masuk ke temp, ya. Kita tampilkan, nanti akan muncul di baris pertama, karena di LCD ini kita menggunakan 2 baris, ya. Jadi ini intinya baris pertama lah. Kemudian di baris keduanya atau indeks pertama itu kita print kelompok 3. Nah, untuk sambungan jaringan ke ThinkSpeak dan ke Wi-Fi-nya akan dijelaskan oleh Fandi nanti. Oke, baik. Di sini saya Fandi akan menjelaskan mengenai koneksi ke Wi-Fi dan juga ke ThinkSpeak. Langsung saja di sini diinisiasikan SSID atau nama Wi-Fi, lalu dan juga password dari Wi-Fi tersebut. Untuk API key-nya kita ambil dari ThinkSpeak, yang dimana itu ada di ThinkSpeak-nya sendiri, API key, lalu disalin kodenya, pindah ke sensor suhu, dan juga dipastekan di API key yang perlu diinputkan. Lalu ada Wi-Fi client di sini sebagai koneksi Wi-Fi-nya. Di setup sendiri untuk Wi-Fi ada serial print untuk menampilkan koneksi ke Wi-Fi yang dikoneksikan, dan juga untuk Wi-Fi begin-nya di sini diisikan nama Wi-Fi dan juga passwordnya. Lalu di sini menggunakan perulangan agar menampilkan status tersebut, ya, menggunakan perulangan agar sambil menunggu perulangan tersebut selesai akan menampilkan titik-titik. Lalu setelah selesai akan menampilkan Wi-Fi connected. Untuk ThinkSpeak-nya sendiri diinisiasikan begin dan juga klien. Di sini klien yang diartikan sebagai setelah terhubung ke Wi-Fi. Untuk loop-nya sendiri di ThinkSpeak di sini di set field, di sini set field. Nah, ini field di sini angka 1 ini menunjukkan field pertama. Lalu variabel setelahnya yaitu temp, di sini suhu. Jadi suhu yang dikirimkan ke ThinkSpeak akan masuk ke field pertama. Untuk HTTP code di sini mana ya HTTP code ya? Di sini HTTP code-nya diinisiasikan dari white field dari ThinkSpeak. Di sini ThinkSpeak word-nya yaitu get http api thingspeak.com update bla 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 dan API key dari ThinkSpeak tersebut. Jika di sini menggunakan kondisi, jika mendapatkan kode dari webnya, maka temperatur ditampilkan dalam program. Oke, berikut program yang akan ditampilkan. Nah, jika program tersebut berhasil ditampilkan atau berhasil dijalankan, data tersebut akan langsung dikirimkan ke ThinkSpeak. Di sini bisa dilihat untuk berjalannya program di ThinkSpeak. Di sini stay ke angka 27 karena suhu ruangan di sekitar berkisar antara 27 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Oke, di sini turun lagi ke angka 26 derajat Celcius. Ini secara real time di jam 7 lewat 24 detik.
Sini sekarang sudah jam 27. Jam 7 lewat 24 detik. Sekarang suhu naik lagi menjadi 27. Oke, sekian untuk penjelasan dari koneksi WiFi dan juga koneksi ke TeamSpeak. Berikut suhu ruangan saat ini berada di angka 27 derajat. Oke, coba nyalakan ya. Karena karena tingginya dari delay, maka suhu tersebut naiknya sangat perlahan. Di sini angka menaik 130. Oke, lanjut 31 naik lagi. 32 naik lagi. Oke. Dan seterusnya. Jika api tersebut masih tetap menyala, maka suhu akan terus menaik dan sampai alatnya rusak. Oke, sekian.